Shalom pemirsa, selamat datang di channel Setetes Air Hidup dalam acara Air Hidup The Series. Saudara, terus berwaspadalah dalam menjalani hidup ini, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini. Layanilah dan berkaryalah selagi kita kuat, dan ayo berjuang terus untuk iman kita. Minta pimpinan Roh Kudus untuk selalu menolong hidup kita dan hidup intim dengan Tuhan selalu. Saudara, jangan pernah lewatkan tayangan video kami yang satu ini, karena saya percaya setiap firman Tuhan yang diberitakan akan membawa suatu perubahan yang baru bagi kita semua. Jangan pernah bimbang ya di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus tidak pernah bimbang dalam mengasihi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menonton. Salam Metanoia Meno Peripateo. Saudara, hari ini sebelum saya akan menyampaikan firman Allah, ada beberapa catatan yang akan saya bagikan kepada saudara-saudara semua. Ya, Tuhan kembali ingatkan kepada saya untuk saya sampaikan kepada saudara, yaitu tentang sebuah buku. Buku apa, saudara? Buku kehidupan. Ya, buku kehidupan ini adalah kita tidak pernah melihat secara fisik bagaimana bentuk buku ini, saudara. Ya, tetapi walaupun kita tidak pernah melihat secara fisik akan buku yang satu ini, tapi kalau nama kita tidak tertulis di dalamnya, bahasa Jermannya katakan Hongyam, saudara. Bahaya ini. Ya, karena ini sesungguhnya buku yang sangat penting, saudara. Buku yang sangat penting. Bukan untuk kehidupan sekarang, tapi untuk kehidupan kekal yang akan datang. Yang menentukan hidup kekal kita yang akan datang itu tempatnya di mana? Buku ini, saudara. Buku ini. Dan untuk memastikan apakah nama kita sudah tertulis di sini, semasa kita hidup di dunia ini. Yang memastikan nama kita tertulis di sini bukan kalau kita sudah pulang ke surga, bukan kalau Tuhan datang yang kedua kalinya, sekarang, selama masa hidup ini, yang menentukan apakah nama kita tertulis di sini atau tidak. Next. Wahyu 20 ayat 15 mengatakan, saudara bisa lihat di layar LCD, dan setiap orang, saya sudah pernah sampaikan, ya, masuk surga itu bukan per KK, tapi per KTP. Kalau per KK mah enak, saudara, cukup satu papai tok, sing lain ini nanti melok masuk surga. Oh tidak, saudara. Per KTP, saudara. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di kitab kehidupan itu, ia dilempar ke dalam lautan api. Hidup kekal hanya ada dua rumah. Rumah di surga dan rumah lautan api. Untuk menentukan kita rumah di surga atau rumah di lautan api sekarang, semasa hidup di dunia, bukan nanti. Next. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang nama
hanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Next. Pastikan nama saudara tertulis dalam buku kehidupan. Cara memastikannya bagaimana? Ya sekarang. Sekarang ini kita harus punya kepastian, saudara. Nama kita sudah tertulis apa belum? Next. Sebab jika nama kita tidak tertulis dalam buku kehidupan, maka jelas kita tidak akan diundang masuk dalam pesta kawin anak domba. Kalau nama kita tidak tertulis dalam buku kehidupan, undangan itu tidak akan datang kepada kita. Saudara kalau mantu, saudara pasti punya list. Sopo-sopo yang diundang. Nomor 1, Bunda Esther. Nomor 2, Pak Panggi. Nomor 3, Pak Herman. Nek nama saudara ndak ada di list yang duwe gawe, jangan harap saudara datang malu, gak diundang. Tapi nanti bakalnya bukan hanya sekedar malu, saudara. Kalau kita ndak masuk di pesta kawin anak domba, bukan hanya malu. Mbuh perasaan opo saya ndak ngerti karena tempatnya di lautan api. Kalau nama kita tidak tertulis dalam buku kehidupan kita, jelas-jelas tidak akan diundang masuk dalam pesta kawin anak domba. Next. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini benar, perkataan dari Allah. Perkataan Wahyu 19 ayat 9 ini benar, karena ini perkataan dari Allah. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Mengapa bahagia? Karena hidup kekalnya bukan di lautan api. Next. Siapa saja yang diundang dalam pesta kawin anak domba? Sudah saya katakan. Yang namanya tertulis dalam buku kehidupan. Yang tidak tertulis tidak akan diundang. Saya tanya sama Bu Tri. Waktu mantu Edwin, yang tidak ada di list itu diundang apa enggak? Enggak. Bukan hanya Bu Tri, semua di sini, saudara. Tapi enggak mungkin lali, kelewatan. Ya kalau manusia sih bisa kelewatan, lali, lupa, saudara. Tapi kalau Tuhan, Tuhan bukan lali lupa, saudara. Kalau enggak ditulis, ya berarti wis gak ditulis. Next. Yang menentukan siapa saja yang diundang di pesta kawin anak domba itu Wahyu 19 ayat 7-8. Saudara lihat di sini. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus
diundang masuk dalam pesta kawin anak domba. Yang namanya tertulis dalam buku kehidupan, yaitu orang yang mengejar, apa tadi? Lenan halus. Hidup benar dan hidup kudus. Artinya orang yang mengejar pertobatan, yang mengejar keintiman dengan Tuhan, ini nanti yang diundang dalam pesta kawin anak domba. Ini nanti yang namanya tertulis dalam buku kehidupan. Kalau saudara melakukan 4 hal ini, engkau yakin bahwa namamu sudah tertulis dalam buku kehidupan. Tapi nek merosot, tidak pernah mengejar hidup kudus dan hidup benar, kain lenan halus yang menentukan siapa yang diundang. Saudara, firman Allah itu sebetulnya selalu menjelaskan. Tidak ada yang ditutupi, saudara. Kalau Tuhan katakan yang namanya tidak tertulis tidak akan masuk, dia bukakan caranya, ya opo cek namamu tertulis, cek iso masuk surga, biar bisa diundang dalam pesta kawin anak domba. Dikasih cara, saudara. Ini caranya, saudara. Kain lenan halus. Kalau engkau sekarang semasa hidupmu, dress code-mu, kain lenan halusmu, putih berkilau-kilauan, yaitu perbuatan benar dari orang-orang kudus, itu sudah engkau punyai, sudah engkau siapkan. Sewaktu-waktu ketika Tuhan panggil kita, tidak usah ragu. Sudah di sana pasti, yakin. Soalnya aku sudah selama hidupku selalu mengejar hidup benar dan kudus. Artinya mengejar pertobatan, mengejar keintiman dengan Tuhan. Saudara, kalau 4 hal ini ada dalam hidup saudara, tidak usah khawatir. Engkau yakin, oh namaku pasti sudah ada. Karena aku sudah melakukan 4 hal ini dalam hidupku. Beberapa waktu yang lalu saya gencar terus sewering saya membagikan 4 hal ini, saudara. Saya ketik, saya bagikan di WA. Next. Jika semasa kita hidup di dunia ini mengejar 4 hal tersebut, maka jangan takut. Pasti nama kita sudah tertulis di dalam buku kehidupan. Dan sudah pasti kita diundang masuk dalam pesta kawin anak domba. Karena dress code itu, kain lenan halus putih berkilau-kilauan itu, sudah ada dalam hidup kita. Mengejar hidup benar, hidup kudus, artinya mengejar pertobatan selama hidup di dunia ini, sekarang ini. Makanya sekarang selama kita masih denyut, nadi kita berdenyut, ayo getol melakukan pertobatan, saudara. Mengejar hidup benar, mengejar hidup kudus. Engkau lek Tuhan Yesus ngomong, entek wayamu hidup di dunia. Ndak takut, ndak gopoh. Soalnya wis ero, pasti ada di surga. Namaku sudah tertulis tadi, gak gopo, saudara. Tapi nek semasa hidup kita ndak pernah melakukan 4 hal ini, mari ngono pas der wayahe kate budal. Bingung. Ya apa oleh kate memastikan nama tertulis, saudara. Next. Ayo saudara, kejar sekarang 4 hal tersebut. Hidup benar, hidup kudus, lewat hidup bertobat, hidup intim dengan Tuhan. Saudara harus hafal 4 hal ini. Bukan hanya hafal, tapi dilakukan. Baru engkau yakin pasti namamu sudah tertulis dalam buku kehidupan. Karena syaratnya hanya 2. Kitab Wahyu tadi sudah ngomong. Perbuatan benar dari orang kudus. Apa itu perbuatan benar, Bunda? Apa
Apa itu perbuatan kudus? Saya sudah bolak-balik ngampe no wakeh wis bolak-balik tak bolan baleni, saudara. Next. Kapan kita harus mengejar 4 hal tersebut? Next. Sekarang. Semasa masih hidup di dunia. Bukan ketika kita meninggalkan dunia ini. Dan bukan ketika Tuhan datang. Sekarang. Bukan nanti. Kalau saudara berpikir, mengejar hidup kudus, mengejar hidup benar itu nanti. Keliru, saudara. Sekarang, mumpung masih ada kesempatan. Kalau nanti itu kita tidak tahu. Masih ada kesempatan atau tidak, saudara. Wong zaman sekarang ini orang meninggal kayak kacang goreng. Blek, 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 blek. Bukan nanti. Sekarang. Mumpung nadi ini masih berdenyut. Engkok nek nadine wis ono, gak ono. Wis hilang kesempatan saudara untuk mengejar hidup kudus. Gak getun saudara. Ben minggu nang gereja mari ngono kok gak ono jenengku nek kono, gak getun ta saudara. Mumpung belum getun, ayo saiki diperbaiki saudara. Walaupun kita ndak tahu kapan itu akan berakhir kesempatan kita. Next. Waspadalah dan pekalah akan tanda-tanda zaman, bahwa kesempatan kita untuk mengejar 4 hal itu semakin hari semakin sedikit karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Sadar, saudara, sadar. Awak dewe ini, saudara dan saya ini mengejar hidup kudus dan hidup benar ini kesempatannya meng tambah hari, tambah kali sidik. Soalnya ndelok tanda-tanda zaman Tuhan itu sudah semakin dekat datangi. Ayo semangat. Hidup dalam pertobatan, saudara. Mengejar hidup benar. Mengejar kekudusan lewat pertobatan setiap hari, metanoia, menoperipateo. Next. Kita sadar bahwa kita masih hidup di dunia. Kita boleh mengejar cita-cita setinggi langit, boleh. Akan tetapi jika cita-cita yang setinggi langit itu sudah kau capai, bukan berarti itu engkau sudah mencapai goal. Karena hidup di dunia ini sesungguhnya hanya koma, sementara, belum titik, belum goal. Goalnya adalah hidup kekal, entah di sorga atau di lautan api. Sementara saudara masih hidup di dunia, capailah cita-citamu yang setinggi langit itu, capai, enggak apa-apa. Itu enggak salah. Tapi ingat, kalau cita-citamu setinggi langit sudah engkau capai, itu bukan berarti engkau sudah mencapai goal. Karena cita-citamu setinggi langit itu hanyalah cita-cita yang ada di dunia, yang masih koma, belum titik. Titiknya tuh nanti di hidup kekal itu baru titik. Goal kita nanti di sana. Entah goal di surga atau goal di lautan api, kita tentukan mulai dari sekarang. Next. Artinya, jika saudara mengejar uang, kejarlah dengan tetap menjaga kekudusanmu dan hidup benar. Saudara jadi guru. Jadilah guru yang mengejar hidup kudus, hidup benar. Jadilah guru yang selalu metanoia setiap hari. Saudara menjadi dokter. Jadilah dokter yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Dan selalu melakukan pertobatan setiap hari. Saudara menjadi seorang bos.
Jadilah bos yang dilandasi dengan hidup benar dan hidup kudus, yang setiap hari menjalankan pertobatan. Saudara sebagai karyawan, sebagai ibu rumah tangga, apapun profesi saudara, dalam mencapai cita-cita setinggi langit, tetap satu prinsip jangan hilang dalam hidup saudara. Aku harus mengutamakan mengejar hidup benar dan kekudusan. Aku harus mengutamakan pertobatan setiap hari, apapun profesiku, untuk mengejar cita-cita setinggi langit. Itu baru yang namanya pasti jos. Nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Ini tidak main-main loh saudara. Karena ini berbicara tentang goal hidup kita. Buku kehidupan ini. Ini berbicara tentang goal hidup kita. Saudara. Jadi ini tidak main-main. Saudara. Kita harus serius mengejarnya. Next. Dengan cara bagaimana kita mengejar hidup benar dan hidup kudus, mengejar pertobatan, Alkitab mencatat hanya ada satu cara. Ayatnya banyak saudara, tapi tidak mungkin saya bagikan semua. Tapi yang jelas saya sudah pernah bagikan ayat-ayat yang banyak itu kepada saudara. Alkitab mencatat bagaimana caranya mengejar hidup benar dan hidup kudus hanya satu. Berjuang. Lukas 13 ayat 24 sudah menuliskan. Masuk pintu sempit itu caranya hanya satu, berjuang. Tidak ada cara lain. Kalau engkau ingin namamu tertulis dalam buku kehidupan, berjuang. Berjuang untuk apa saudara? Ya tadi, mengejar hidup kudus, mengejar hidup benar itu berjuang. Saya sebagai seorang pendeta, bukan gembala ya, saya ngomong profesi pendeta saudara. Saya kadang juga punya capek, punya lelah saudara. Lek wis capeke numpuk, lelah numpuk, kate tangi jam loro wayahe saat teduh iku kadang ngabot. Oh ala Tuhan tak sahur engko ae Tuhan yo, sore kok tak sahur. Saya pernah loh saudara. Pernah saya. Jangan dikira enggak pernah. Begitu sore, ora iso nyaur. Ada kepentingan-kepentingan lain. Loh wis. Iki lek gak berjuang. Kok masih ngantuk, masih capek, masih apa. Yang namanya berjuang, aku harus bangun. Aku harus berdoa. Berjuang, itu namanya berjuang. Ketika di hadapan kita disediakan suatu hal yang, wah keuntungan besar ini, keuntungan besar. Tapi caranya nyerempet-nyerempet yang tidak kudus. Wah, dicowawuk ae. Ini berjuang, saudara. Butuh berjuang untuk menguatkan hati nafsu kita. Jangan sampai iki mang tak cakup. Jangan sampai itu berjuang loh, saudara. Orang hidup butuh uang. Siapa bilang tidak butuh uang? Butuh. Biar itu pendeta, biar itu dokter, semua butuh uang. Berjuang, saudara. Berjuang untuk melakukan pertobatan itu butuh berjuang. Saya sudah berulang-ulang kali bilang, nek ngelakokno sing elek-elek, iku gak usah berjuang, gampang, detik ini kita bisa melakukan jelek, gak usah berjuang. Contohnya ngantuk dengerno firman, itu kan gak benar saudara, gak usah berjuang. Tapi nek dikongkon melek ambiar konsentrasi denger firman itu perlu berjuang loh saudara. Betul gak saudara? Perlu berjuang itu. Guai pikiran-pikiran yang ganggu konsentrasi dan sebagainya itu perlu berjuang. Untuk masuk dalam kerajaan surga itu perlu berjuang. Lukas sudah mengatakan setiap hari ini kita harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus itu setiap hari. Itu loh saudara. Jadi kita berjuang ini harus setiap hari saudara. Ya tentunya kita menerima anugerah keselamatan.
Ya, Yesus mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Tapi kalau anugerah itu tidak diperjuangkan atau tidak dikerjakan, ya kita tidak bisa masuk surga. Oh, aku diselamat, no, sekali selamat tetap selamat. Aku sudah menerima anugerah Yesus, aku percaya Yesus selamat. Bendino ngapusi wong, bendino sombong, bendino ngelakukan kejahatan, kok apa-apa, sudah selamat kok terima anugerah Tuhan. Saudara bisa masuk surga? No, jangan keliru saudara, tidak akan bisa. Walaupun engkau sudah terima anugerah itu. Rasul Paulus sudah katakan kok kerjakan itu keselamatan. Caranya ya apa? Berjuang. Next. Seorang pejuang adalah orang yang sudah dewasa dan bukan yang masih anak-anak. Ini khotbah saya hari ini, saudara. Orang yang berjuang, seorang pejuang adalah orang yang sudah dewasa dan bukan yang masih anak-anak. Next. Ya. Yang namanya pejuang itu ini, saudara. Kalau ini namanya karnaval, tentara-tentaraan, polisi-polisian, itu saudara. Yang namanya pejuang itu ya ini. Yang sudah dewasa, sing wis ngerti carane nggunakno pistol iku ya apa, carane nembak musuh iku ya apa, cara mencari jalan, cara mencari cara untuk menjatuhkan musuh, untuk jebak musuh iku ya apa, itu nek orang sudah dewasa. Kalau masih anak-anak namanya karnaval. Saudara. Pejuang itu harus yang dewasa. Next. Pagi hari ini saya akan sampaikan firman Allah tentang kedewasaan rohani. Ini sudah pernah saya sampaikan. Tapi berhubung Tuhan ingatkan lagi tentang buku kehidupan, maka saya akan sampaikan ini, saudara. Kedewasaan rohani. Kedewasaan kerohanian itu tidak bisa diukur dari berapa lama sudah menjadi orang Kristen. Saya ulang. Kedewasaan rohani itu tidak bisa diukur dari berapa lama sudah menjadi orang Kristen. Next. Saudara lihat gambar ini. Sudah 20 tahun ke gereja. Sudah 20 tahun jadi wong Kristen. Tapi pertumbuhan rohaninya kalah dengan yang masih baru 5 tahun jadi orang Kristen nang gereja. Jangan dikira ndak ada loh saudara. Kalau saya membuat grafik ini adalah grafik yang sesuai dengan kenyataan. Wis 20 tahun nang gereja, wis 20 tahun dadi wong Kristen, tapi pertobatannya, pertumbuhan rohaninya kalah ambek sing baru 5 tahun jadi orang Kristen. Ada yang sudah 40 tahun ke gereja, grafiknya tinggi. Ini artinya apa? Dia tidak pernah menyia-nyiakan selama dia mengiring Kristus. Dia mempergunakan saat-saat itu dengan sebaik-baiknya. Makanya cocok. 40 tahun nang gereja, grafiknya paling dukur. Cocok. Karena dia tidak pernah menyia-nyiakan waktu pengiringannya dengan Kristus. Ada yang baru 2 tahun ke gereja, tapi grafik rohaninya sudah tinggi. Pertumbuhan rohani tidak ditentukan dengan berapa lama orang itu ke gereja atau menjadi orang Kristen. Hati-hati saudara ya dengan hal ini. Hati-hati. Next. Nih saudara. Kristen kanak-kanak itu seperti ini. Bukan yang seperti itu, yang seperti ini saudara. Lucu? Lucu pasti. Ono wong gede esek pakai apa?
ngedot, ngempeng. Lucu enggak saudara? Lucu. Ini namanya Kristen kanak-kanak saudara. Nek arek cilik gawe ngene cocok. Tapi nek wong gede gawe ngene saudara, mboten cocok. Ini Kristen anak-anak seperti ini saudara. Maunya kalau denger khotbah itu yang onok mujizate, terus sing onok kesembuhane, sing onok berkate, sing dielus-elus. Nek Bunda Esther sing khotbah kuping kupo wanas, gak tahu enak khotbahne. Ini saudara, sudah besar tapi masih maunya ngedot terus. Next, ya kita tambah lucu saudara. Wis gede tapi SD terus putih merah. Saudara mau tak sudah umur 60 masih duduk di TK di SD? Ya ndak mau lah saudara. Nek gak munggah ping 10 wis metu wae saudara. Tapi Kristen kanak-kanak seperti ini. Wis gede tapi kelambine jek ndukure putih, ngisore abang. SD. Next. Apakah ciri-ciri orang yang dewasa rohani? Next. Yang pertama, ciri-ciri orang dewasa rohani bisa dilihat dari gaya hidupnya, dari cara hidupnya, dari pola hidupnya sehari-hari. Kalau manusia dewasa rohani, gaya cara pola hidupnya mengenakan manusia rohani. Ini ciri yang pertama. Orang yang dewasa rohani bisa dilihat dari gaya hidupnya, cara hidupnya, pola hidupnya, aturan hidupnya. Dia selalu mengenakan manusia rohani. Ada ayatnya. Saya kalau ngomong itu semua ada dasar ayat. Next. Nih ayatnya saya bacakan ya. Lihat di sini. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Orang yang belum dewasa dalam Kristus, pola hidupnya, cara hidupnya, cara berpikirnya, semuanya itu mengenakan cara-cara manusia duniawi. Ini yang belum dewasa rohaninya. Tapi kalau yang sudah dewasa rohaninya, seluruh aspek dalam hidupnya selalu dilandaskan pada manusia rohani. Ini tidak bisa ditawar karena ini firman Allah. Yang bisa ditawar itu kalau omongannya Bunda Esther, tapi berhubung ini omongannya firman Allah, 1 Korintus 3 ayat 1, jadi tidak boleh ditawar. Harus dilakukan. Kalau saudara ingin disebut engkau dewasa rohani, seluruh aspek hidupmu mulai dari pekerjaan, pelayanan, semua pokoknya seluruh aspek hidup ini landasannya adalah manusia rohani. Segala sesuatu bukan dinilai dengan uang. Segala sesuatu bukan ditentukan oleh hikmat manusia, tetapi segala sesuatu dalam hidup kita selalu dilandasi dengan manusia rohani. Itu namanya sudah dewasa. Next. Manusia duniawi itu apa? Manusia duniawi adalah orang-orang yang belum mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Yang hidupnya masih diperbudak oleh kedagingan dan hawa nafsu. Hidupnya masih mengikuti pola dunia, cara dunia. Karena tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan dan jalan-jalannya. Ini manusia duniawi.
pola hidupnya, cara berpikirnya, apapun yang dilakukan itu masih pakai cara-cara dunia. Next. Nih saudara. Ini manusia duniawi saudara. Hidupnya masih seperti ini. Semua dipimpin oleh pola dunia. Merak itu sombong, kambing itu keras kepala, babi itu rakus, kuro itu males, harimau itu jahat, marah, ular itu menipu, serigala jahat, keras hati. Next. Firmannya ditutup. Iblisnya wakeh di jerone hati. Next. Tapi manusia rohani adalah mereka yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Ia akan senantiasa berpikiran rohani dan memandang segala sesuatu dari sudut pandang rohani karena mau tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Inilah manusia rohani. Menilai segala sesuatu dari sudut rohani. Ini saudara. Ini tandanya sudah dewasa rohani atau masih anak-anak. Salah satu cirinya di sini. Next. Ya, ini saudara. Hati ini lemarinya firman. Sing gak kanggo, minggir. Firman Roh Kudus betul-betul berkuasa penuh dalam hidup kita. Berjalan di bawah pimpinan Roh. Ini yang baru namanya dewasa rohani. Next. Ciri-ciri yang kedua. Sudah dewasa rohani atau belum? Itu dilihat dari jenis makanan yang dimakan. Nek jenenge bayi, dorong duwe untu, dikei sego kuning, mboten saged nedha. Kalau yang namanya bayi harus susu, biskuit yang lembut, bubur. Kalau bayi dicoro mangane koyok Miss Dewi sekali mangan lombok 10. Waduh, ososnya saudara kasihan. Kalau baru mengenal Tuhan, harus kasih itu khotbah mujizat, khotbah kesembuhan, khotbah berkat, harus karena dia baru mengenal Tuhan, supaya dia tahu bahwa Tuhannya yang dikenal itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, apa terus-terus dikasih susu? Kan ya tidak, saudara. Kalau susu terus, waduh, tidak bisa kuat, saudara. Harus mulai belajar makan pisang kepok. Habis pisang kepok, bubur ditem, dikai sayur, dikai ceker, dikai ati. Masih aku durung tahun duwe putu, aku ngerti carane. Karena moro tuaku dulu ngasihi Andreas seperti itu. Jangan batuk. Saudara, nanti setelah nasi tem seperti itu, baru diajari makan nasi sama kuah sop, sama sayur bening. Lah nek wis gede ya kon mangan apa sing kon gelem ya panganan gak apa-apa. Jadi yang kedua ciri-cirinya dilihat dari makanannya, saudara. Ini ada ayatnya, bukan omongannya Bunda Esther. Ayo dilihat ayatnya. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. 1 Korintus 3 ayat 2 mengatakan, susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, karena kamu belum dapat menerimanya. Ciri-ciri orang dewasa rohani yang kedua, dilihat dari makanannya sudah kelihatan. Buka YouTube, cari referensi, khotbah berkat, khotbah mujizat, khotbah. Nek ono judule bertobat
bertobat lah, no. Golek sing liyane, saudara. Tidak pernah mencari khotbah sing iso ngureki kuping, tidak pernah, saudara. Golek sing khotbah mujizat, khotbah berkat kesembuhan dan sebagainya. Susu. Next. Ciri yang ketiga. Dewasa atau tidak, itu bisa dilihat. Dari mana mereka cara membedakan mana yang benar. Ciri rohani dewasa yang ketiga, dapat membedakan mana yang benar karena panca inderanya sudah dilatih. Makanya bisa membedakan mana yang benar. Ayatnya. Next. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Firman Allah sing ngomong, orang kalau rohaninya sudah dewasa, dia dapat membedakan mana yang baik, yang jahat. Karena apa? Karena panca inderanya sudah terlatih. Karena makanannya makanan keras. Tapi kalau masih minum susu, dia tidak akan bisa membedakan. Ini loh ayat yang ngomong, bukan Bunda Esther. Karena yang masih minum susu di sini ditulis masih anak kecil. Jadi kalau saudara tahu ini dosa, ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, itu berarti saudara sudah dewasa. Tapi kalau saudara biarpun itu dosa tetap dilakukan, berarti engkau belum dewasa. Biar saya ngomong keras, biar asal saudara selamat. Jadi kalau saudara masih melakukan dosa, itu berarti saudara belum dewasa. Mana ada manusia tidak berdosa? Memang tidak ada manusia yang tidak berdosa. Saya katakan, kita itu mengejar hidup benar, hidup kudus, bertobat. Nanti Tuhan datang, kita disempurnakan. Tapi kalau kita arahnya tidak ke situ, kita ke dosa terus. Ya apa oleh nyempurnakno saudara, wong dudu arai. Itu loh saudara. Sudah bisa membedakan mana yang dosa, mana yang tidak. Karena apa? Panca inderanya ini sudah terlatih. Soalnya wis dikei makanan keras. Tapi kalau susu itu untuk anak kecil, dia tidak tahu, tidak bisa membedakan mana ajaran kebenaran. Next. Saya kebut, waktunya mau habis. Anak-anak masih belum bisa tahu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Karena itu kalau baca buku, ndelok film, ndelok TV, mesti didampingi orang tua ya saudara. Karena anak kecil masih belum bisa membedakan. Next. Ciri yang keempat. Ciri-ciri dewasa rohani yang keempat. Tidak takluk kepada roh-roh dunia. Tidak pernah mau takluk, tidak pernah mau dipempen oleh roh-roh dunia. Itu ciri dewasa rohani yang keempat. Ayatnya, next. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, artinya selama kita belum dewasa, kita takluk kepada roh-roh dunia. Tunduk, taat sama roh-roh dunia. Taat, tunduk sama pimpinan dunia. Sama cara-cara dunia. Karena belum akil balik. Belum akil balik. Belum dewasa. Jadi takluk sama pimpinan dunia, sama roh-roh dunia. Nganut, taat. Itu berarti belum dewasa rohani. Belum akil balik. Saudara. Hidupnya masih dipimpin dunia. Keduniawian,
kedonyan dan keduniaan yang lainnya. Saudara. Ini. Yang terakhir. Next. Ciri-ciri dewasa rohani yang kelima. Sudah layak menjadi ahli waris. Karena sudah dewasa. Sudah akil balik. Ayatnya. Next. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sesungguhnya ia adalah Tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Saudara, kalau kita masih belum bisa jadi ahli warisnya Bapak kita Kristus, kita tidak akan bisa menikmati harta warisan itu, saudara. Yang sekarang sudah disiapkan oleh Bapak kita di sorga. Dan harta warisan yang Bapak kita siapkan bukan seperti orang tuamu menyiapkan harta warisan untuk engkau. Beda jauh. Itu nanti harta warisan kekal yang tidak akan habis. Kalau sudah dewasa rohani, sudah layak jadi ahli waris. Sudah akil balik. Next. Selama seseorang masih belum dewasa rohani, maka orang tersebut belum bisa disebut sebagai pejuang. Untuk berjuang mengejar hidup benar dan hidup kudus atau hidup dalam pertobatan. Orang yang belum dewasa rohani sulit diajak bertobat, saudara. Orang yang belum dewasa rohani sulit mengejar hidup benar, hidup kudus karena masih takluk kepada roh-roh dunia. Tidak bisa disebut pejuang karena masih kecil. Karnaval, bukan sungguhan. Next. Mengapa demikian? Sebab kata berjuang itu, sebab kata berjuang untuk masuk dalam kerajaan surga itu adalah agonisomai. Artinya berjuang dengan kesulitan dan bahaya. Itu agonisomai. Jadi kalau kita mau berjuang masuk pintu sempit, itu namanya agonisomai, yang artinya berjuang dengan kesulitan dan bahaya. Di mana berjuang dengan kesulitan dan bahaya ini tidak bisa dilakukan oleh anak-anak kecil. Anak kecil masih belum tahu apa itu bahaya, apa itu kesulitan. Hanya orang yang sudah dewasa. Jadi kalau belum dewasa rohaninya, tidak akan bisa berjuang masuk surga. Next. Apalagi di dalam agonisomai harus ada dioko. Dioko dan treko ini sudah pernah saya sampaikan kepada saudara. Coba lihat catatan khotbah saudara. Apalagi ada di dalam agonisomai harus ada dioko. Dioko yaitu berlari dan berusaha keras serta sungguh-sungguh. Dan harus ada treko. Treko itu artinya berjuang dengan menggunakan sekuat tenaga. Berjuang di sini bukan mematikan seekor semut, ono semut tidak engek mati, tapi berjuang di sini mematikan aku. Tidak gampang saudara mematikan aku. Ayo sembayang ngantuk si Tuhan, ngantuk si ono engko sore. Ayo sembayang tangi, akunya ngantuk. Ayo tobat sik ta Tuhan, wong kedatangan Tuhan lu sik adoh sik talah. Iki pundi-pundiku iki sik durung akeh Tuhan. Sik talah engko nek pundi-pundiku wis akeh, depositoku wis akeh, aku tak tobat. Begitu depositone akeh, pundi-pundine akeh, dijupuk sama Tuhan, "Pus, kamu sudah waktunya pulang." Pulang nang ndi, Saudara?
Kalau saudara belum bertobat, saya mau tanya, pulang kemana? Anak kecil enggak bisa treko, dioko, agonisome, enggak bisa saudara. Arek cilik kapene dijak berlari, berusaha keras. Capek mah, capek. Anak kecil diajak berjuang dengan sekuat tenaga. Dorong wayahe. Wong tenagane sik susu, bukan makanan keras, saudara. Sekali lagi, yang masih kanak-kanak dalam rohani tidak akan bisa berjuang masuk surga. Masih ada ya, Nuar? Ya, itu saudara. Ya, pastikan bahwa nama saudara tertulis dalam buku kehidupan. Ya, pastikan ya apa carane nama tertulis dalam buku kehidupan. Alkitab sudah berikan cara. Kejar hidup kudus dan hidup benar. Artinya kejar pertobatan setiap hari intim dengan Tuhan. Ya apa carane berjuang. Kapan itu? Saiki mumpung si urip. Kalau sudah ndak urip, sudah ndak ada kesempatan habis. Sekarang ini loh. Mumpung masih hidup, ayo dipastikan saudara, berjuang. Nek gawe hal-hal rohani ku berjuang saudara, berjuang. Jangan berjuang tuh hanya untuk menggapai cita-cita setinggi langit. Saudara rela kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Daging sepon keringet wedang jahe. Yo apa cuarane? Cek menggapai cita-cita di langit. Loh, saudara ndak apa-apa seperti itu. Tapi juga saudara pikirkan ya apa carane aku iki cek namaku tertulis di sana. Aku juga harus berjuang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, caraku berjuang. Digarai wong, dirasani wong, diempet. Ojo diladeni, ojo dijawab. Saudara tahu caranya ngempet. Toko kene sampai kene saudara rasani. Itu namanya berjuang, treko. Dioko agonisomai, saudara. Babatala dirasani, saudara. Gak usah dibales, gak usah dilebokno ati, gak usah benci, gak usah ngamuk. Biarkan. Karena engkau sedang mengejar buku kehidupan.